9,7, 9,4%, kemudian turun lagi. Ini data sebelum pandemi. Nah, ini kajian setelah pandemi, mungkin karena atau selama pandemi agak sulit untuk mengumpulkan data ke rumah sakit, maka data yang terakhir yang tim kami bisa kumpulkan ada ini. Dan Bapak dan Ibu lihat yang di bawah ini, trennya naik ya. Nah, ini sudah mencemaskan sebenarnya kondisi seperti ini. 13%, bahkan naik 17% terjadi pertukaran gonta-ganti keluar masuk. Nah, ini sangat mengganggu jalannya operasional rumah sakit. Apalagi kalau kita melihat eksternal, lingkungan eksternal, makin banyak orang yang tertarik, investor yang tertarik untuk masuk, dan juga grup-grup besar semakin banyak yang berkoalisi dan masuk ke arena rumah sakit, maka sementara SDM-nya tumbuh tidak secepat tumbuhnya investasi dan juga tumbuhnya dana JKN, maka rumah sakit dihadapkan pada satu situasi, yaitu bagaimana mempertahankan talent-talent yang unggul untuk tetap bertahan dan mau memberikan kinerja terbaiknya. Nah, dari kajian terakhir ini tahun 2020, ternyata ditemukan ada 5 hal utama. Dari level strategis, yaitu gaya kepemimpinan. Nah, ini gaya kepemimpinan pun ternyata menyebabkan dengan mudahnya karyawan itu memberikan surat pengunduran diri lalu keluar. Nah, lalu ada subjektivitas, komunikasi yang tidak harmonis ya. Kemudian juga masalah uang. Nah, ini kompensasi. Ternyata kompensasi yang belum dikaitkan dengan kinerja dan menimbulkan ketidakadilan, ini juga menjadi salah satu penyebab keluarnya karyawan dan menimbulkan ketidakpuasan. Jadi di sini namanya employee engagement ya, keterlekatan karyawan kepada rumah sakit, kepada perusahaan itu menipis. Nah, kemudian juga budaya organisasi. Nah, ini budaya organisasi seperti yang setelah kita bahas beberapa waktu sebelumnya, budaya organisasi ini terkait dengan maturitas organisasi, dengan struktur organisasi. Jadi kalau kita lihat di balance scorecard itu adalah yang di paling bawah ya, fundamental, learning and growth masuk di level itu. Nah, ini budaya organisasi belum sepenuhnya dibangun, belum solid, dan belum digunakan untuk alat manajemen untuk menguatkan produktivitas. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu, budaya organisasi, kalau Bapak dan Ibu ke bank ya, Bapak dan Ibu coba lihat Bank BCA. Bank BCA itu terkenal budaya organisasinya tuh bisa terasa sampai di depan pintu pintu kantor cabang, bahkan sampai di ATM-nya itu terasa budaya organisasinya. Disiplin, mengayomi pelanggan, kemudian cepat. Nah, itu terlihat yang terkenal di antara nasabah itu adalah bukan teller, bukan manajernya, tapi satpamnya. Nah, itu. Jadi seperti itu kalau kita melihat bagaimana sebuah organisasi yang matur, yang di sektor jasa dan bisa terasa, itu adalah pertama di telepon, di akses pertama. Nah, ini di akses pertama klien di eksternal bisa menggapai layanan. Itu saya contohkan itu. Nah, Satpam BCA, Halo BCA itu bisa menjadikan inspirasi, ya, dijadikan inspirasi bagi Bapak Ibu bagaimana sebuah budaya organisasi ini bisa menjadi alat manajemen dan menguatkan produktivitas dan tentunya menimbulkan kebanggaan dan loyalitas karyawan
untuk bekerja di suatu perusahaan atau di rumah sakit. Jadi tidak semata-mata uang yang membuat mereka bertahan, tetapi pride, ya, rasa bangga bekerja dengan budaya organisasi yang membuat juga karyawan itu bangga, membuat karyawan mau bertahan dan memberikan yang terbaik, karya yang terbaiknya kepada perusahaan, kepada rumah sakit. Lalu yang selanjutnya adalah rekan kerja. Nah, ini juga rekan kerja menyebabkan ketidaknyamanan di dalam tim. Nah, ini kerjasama tim, ya. Jadi winning team ini juga menjadi salah satu penyebab munculnya ketidaknyamanan, ketidakpuasan, dan akhirnya mengundurkan diri. Dan terakhir tentunya adalah di sini pengembangan karir. Pengembangan karir yang masih fragmentatif, parsial, lalu anggaran untuk penguatan kompetensi, anggaran untuk SDM masih sangat terbatas, sementara beban kerja banyak, dan yang lebih menyedihkan yang dari laporan ini adalah pendapatan semakin bagus, jadi produktivitas bagus, kemudian profitabilitas juga baik, tapi alokasi anggaran untuk pembangunan kapabilitas SDM itu tidak seiring dengan naiknya pendapatan dan profit dari rumah sakit. Nah, ini juga memunculkan ketidakpuasan. Nah, lalu bagaimana coaching dan mentoring bisa mengatasi hal ini? Ada yang bisa coaching mentoring di internal sendiri untuk dilakukan oleh para pemimpin, baik itu pemimpin di level strategis, di level unit bisnis, maupun di unit kerja. Dan juga ada coaching dan mentoring yang memang perlu dihadirkan dari pihak eksternal untuk membuka kunci-kunci yang tertutup atau pandangan-pandangan yang tertutup yang tidak tampak karena disibukkan oleh rutinitas sehari-hari. Baik, kita lihat selanjutnya. Ya, silakan slide diganti. Ya, jadi Bapak dan Ibu membangun coaching, coaching dan mentoring, ya, atau coaching culture, ya, yang lebih utama itu adalah coaching, bukan utama. Jadi coaching culture itu adalah lawannya dari command and control, perintah awasi. Nah, jadi command and control itu sudah tidak populer lagi, ya, atau sudah tidak relevan lagi untuk di era sekarang, apalagi dengan perubahan generasi, di mana generasi muda sekarang memiliki pilihan yang banyak untuk berkarya di rumah sakit atau di tempat lain. Ini model command and control ini tidak sepenuhnya lagi bisa diterapkan untuk membangun kapabilitas organisasi. Ya, mari kita lanjut lagi. Ya, jadi kita lihat apa sih coaching mentoring, silakan. Nah, Bapak dan Ibu, biasanya Bapak dan Ibu yang sudah, ini ada 4, ya, blok. 4 blok ini kalau kita lihat konseling, coaching, mentoring, consulting. Nah, ini biasa digunakan untuk mengelola SDM untuk supaya berkinerja dan berproduksi. Nah, kita bisa lihat cara, ya, cara metodenya untuk berinteraksi ada 2, yaitu bertanya dan memberitahu atau mengarahkan. Dan kemudian fokus apa yang akan diselesaikan. Ada yang fokus kepada masalah dan ada yang fokus kepada solusi. Nah, coaching yang kuning itu menggunakan teknik bertanya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengikuti program coaching, ya, ada sekarang ini juga sudah mulai marak sejak tahun 2010, itu sudah di Indonesia sudah mulai dikenal istilah bisnis coaching, ya, bisnis coaching. Itu modelnya adalah bertanya
kemana perusahaan akan Anda arahkan, bagaimana, apa yang tujuannya apa, misinya bagaimana, apa yang sudah Anda persiapkan. Nah, kita kalau sebelum terbiasa, loh kok ditanya-tanya doang ya? Nah, memang tekniknya adalah bertanya untuk memunculkan, merunutkan cara berpikir, dan memunculkan hal-hal yang tadinya tidak terpikir. Jadi istilahnya di sini di-trigger untuk kita bisa mengeluarkan potensi kognitif kita lebih kuat lagi. Dan yang ditanya adalah bagaimana solusi yang akan diupayakan. Nah itu, jadi kalau coaching arahnya ke sana. Lalu dekat dengan coaching adalah untuk yang fokus ke solusi adalah mentoring. Nah ini kalau mentoring kita sudah kenal lama ya Bapak dan Ibu ya, mulai dari kuliah dulu juga kita ada mentor, selesai kuliah di fakultas dulu, lalu kita ada mentor untuk mengulang apa yang diajarkan, kemudian diarahkan. Misalnya, Kak, bagaimana ini caranya membuat lab ini, membacanya, dan sebagainya. Nah, itu mentor. Jadi kita bertanya, lalu dikasih tahu jawabannya. Atau bimbel itu juga termasuk dalam kategori mentoring, bimbingan belajar. Nah, di sisi sebelahnya, yaitu yang pada fokus kepada masalah, itu consulting. Nah, ini sesuatu yang biasa ya Pak, consulting. Kita rumah sakit atau direktur pusing nih, ada masalah, yaudah panggil konsultan, suruh identifikasi apa masalah kita, kemudian nanti FGD kita diwawancara, lalu datang dengan seperangkat daftar solusi. Nah, daftar masalah, ada gap analisisnya, masalahnya dikumpulkan. Makanya ada namanya fishbone ya. Fishbone untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah. Nah, ini lalu memberikan rekomendasi. Nah, itu consulting. Nah, kalau counseling, nah ini biasanya jarang ya kalau di perusahaan kita menggunakan counseling, tapi ada juga, utamanya lebih kepada individu biasanya counseling. Menggali masalah dengan cara bertanya, kemudian mengidentifikasi akar masalahnya. Nah, kemudian baru nanti diberikan solusi rekomendasi bersama-sama. Oke, nah ini Bapak dan Ibu, kita mengenal dulu istilah ini. Lalu bagaimana mempraktekkannya? Ya, baik, silakan kita lihat langsung. Lanjut lagi. Nanti ada video ya Bapak dan Ibu untuk memudahkan memahaminya. Nah, coaching dan mentoring ini area leader. Jadi yang hadir di sekarang ini member Hospitalpreneur Club adalah para leader. Leader itu dari saya sampaikan tadi, dari level strategik ada leadernya, dari level manajemen ada leadernya, dari level operasional sampai dengan unit bisnis ada leadernya. Nah, sampai juga dengan unit-unit kerja atau tim. Nah, jadi coaching dan mentoring ini digunakan oleh area leader. Jadi yang memberikan coach dan coachee, mentor dan mentee. Nah, itu. Ya, ini bahasa serapan ya Bapak dan Ibu. Oke, lanjut lagi silakan. Nah, perbedaannya tadi secara garis besar sudah terlihat. Nah, jadi kapan kita pakai coaching, kapan kita pakai mentoring. Jadi coaching itu kita, karena tekniknya bertanya dan fokus kepada solusi, maka di sini fokus yang dikejar adalah pengembangan diri. Jadi membangkitkan potensi-potensi yang SDM, potensi-potensi leader, potensi staff, tim, untuk mampu mengembangkan dirinya. Jadi seperti kita tahu di beberapa literatur dikatakan bahwa kita sebelum optimal menggunakan otak kita. Nah, dengan coaching mentoring, utamanya coaching, kita di-trigger untuk bisa lebih berpikir, kemudian mengeluarkan informasi-informasi yang ada di pikiran kita, dan akhirnya muncul pemahaman dan tumbuh pengembangan diri. Nah, jadi di sini
coach itu dengan bertanya tadi adalah artinya bertanya dalam hal ini menantang ya, challenge, menantang dengan pertanyaan-pertanyaan dengan memberikan wawasan, maka si individu yang di coach tadi, yang dibimbing tadi akan memiliki kemandirian untuk memecahkan masalah. Di pola pikirnya dirunutkan, yang tadinya fragmentatif atau salah urutan atau tidak, hubungan sebab akibatnya tidak rapih. Nah, itu dengan proses coaching tadi dirapihkan. Nah, sehingga nanti muncul energi ya untuk bisa menyelesaikan secara mandiri. Nah, ini akan bagus sekali kalau rumah sakit mampu melakukan ini ya, di tim, sampai di tim operasional dan juga di tim yang strategis. Nah, jadi bertanya ya. Nah, di sini coach memang tidak harus lebih hebat dari yang di-coachinya. Yang penting adalah mampu merunutkan pola pikir. Nah, di sini. Maka kalau Bapak dan Ibu nanti misalnya menghubungi bisnis coach, jangan heran misalnya bisnis coach-nya itu dari industri lain yang sama sekali tidak memiliki pengalaman mengerjakan jasa rumah sakit. Karena yang penting dalam adalah mampu membuat kerangka pikir yang utuh. Jadi bagaimana cara berusaha, bagaimana menjalankan, bagaimana mengidentifikasi strategi, memilih strategi, mengeksekusi, memonitor, mengevaluasi. Nah, itu. Jadi bahkan kita bisa belajar dari bisnis-bisnis lain untuk kita bisa memperluas wawasan. Nah, bagaimana dengan mentoring? Nah, kalau mentoring itu adalah skill yang kita asah ya, jadi pengembangan kapabilitas. Jadi di sini jelas memberikan arahan dan sasaran. Nanti ada di video itu jelas sekali. Misalnya bagaimana bisa melakukan persiapan operasi yang tepat, cepat, dan error minimal. Misalnya hanya boleh kesalahan itu satu input dari misalnya 1.000 intervensi misalnya. Lalu naik lagi menjadi 10.000 intervensi, hanya boleh ada satu kesalahan dan seterusnya. Nah, itu mentoring. Nah, di sini tentu mentoring itu istilahnya know-how ya, mentransfer ilmu kepada mentinya, kepada individu yang diberikan. Tentu karena mentransfer ilmu, maka di sini dibutuhkan orang yang lebih paham, lebih berpengalaman. Misalnya bagaimana menyusun laporan keuangan yang layak untuk dievaluasi dan diambil informasinya untuk keputusan strategis. Nah, itu tentu orang yang memberikan mentornya memberikan mentoring harus lebih jago, lebih paham daripada mentinya. Nah, itu jelas ya Bapak dan Ibu ya, bedanya coaching dengan mentoring. Oke, lanjut lagi, silakan. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa ini perlu tadi saya sudah sampaikan. Jadi di sini adalah SDM-nya dikuatkan ya, kapabilitasnya dikuatkan sehingga mampu mengelola tupoksinya ya, tugas-tugas yang telah didelegasikan. Nah, jadi di sini istilahnya unlocking ya, jadi otak kita yang sudah tertutup oleh rutinitas ini dibuka, simpul-simpulnya dibuka, sehingga potensinya akan bisa semakin berkembang maksimal, sehingga akan bisa menjadi talent. Jadi talent pool itu adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki kapabilitas kuat di rumah sakit untuk bisa mengeksekusi strategi, mengeksekusi semua aktivitas yang telah didelegasikan kepada masing-masing individu sesuai dengan standar dan target kinerja yang ditetapkan. Jadi di sini belajar, ya, kemudian memotivasi, akhirnya karyawan semakin berkembang. Dan satu lagi yang penting adalah
dibandingkan command and control tadi yang hanya sekedar nyuruh-nyuruh, jadi di sini muncul keterlibatan karena ide-ide itu juga datang dari dirinya, dan juga ilmu kalau dengan mentoring juga skillnya akan semakin kuat. Ya, jadi karyawan akan lebih partisipatif, bukan menjadi orang suruhan, tapi dia bisa menjadi seseorang yang punya kapabilitas yang dasarnya adalah dari sisi pemahaman yang fundamental yang kuat. Nah, tentu di sini akan memiliki nilai yang tinggi bagi perusahaan. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya staff yang dilirik, dibidik, di hunting ya oleh headhunter itu, nah itu berarti mungkin program coaching mentoring di rumah sakit Bapak dan Ibu tuh bagus, sehingga pihak-pihak eksternal sudah melihat, wah ini SDM-nya, talent pool-nya luar biasa bagus. Tinggal ditarik, dikasih insentif yang lebih, mereka pindah. Nah, ini budaya organisasi dan keterlekatan akan diuji di sini Bapak dan Ibu. Oke ya. Jadi kembali lagi coaching dan mentoring itu bisa menambah nilai perusahaan dari sisi talent pool-nya. Dan tentu dari talent pool akan ke produksi ya, ke produktivitas, dan kemudian karena bisa efisien dan sebagainya akan berdampak kepada profitabilitas. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu kenapa kita perlu membangun talent pool yang kuat menggunakan teknik coaching dan mentoring, adalah satu, ada keterlekatan itu dan rasa memiliki dan tanggung jawab itu akan semakin kokoh. Ya, kita lanjut lagi. Silakan. Nah, Bapak dan Ibu, coaching mentoring ini yang tadi yang saya sampaikan itu bisa dilakukan di dalam internal. Nah, untuk tadi ada yang terakhir ya, tadi yang di statistik yang saya sampaikan, kurangnya pelatihan atau karir path-nya kurang adekuat. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu, coaching dan mentoring oleh pihak eksternal itu perlu. Kenapa? Karena rutin kita sudah dari jam 7 atau jam 8 pagi sampai sore, ganti shift, kemudian kebijakan berubah cepat, tantangan terus bertambah, kompetitor semakin banyak, akhirnya kita disibukkan oleh rutinitas seperti itu. Nah, pihak eksternal pendamping bisnis atau perusahaan atau bahkan di level unit usaha itu rumah sakit, kita suka tidak bisa melihat istilahnya blind spots ya, titik-titik di mana luput. Jadi kalau kita nyetir mobil Bapak dan Ibu ya, nyetir mobil spion itu kalau kita sudah pakai spion, lalu kita pakai spion depan, kemudian kita pakai jendela, masih ada titik yang tidak bisa terlihat. Biasanya itu ada di tengah, karena mata kita, spion dan sebagainya tidak mampu menjangkau. Itu disebut dengan blind spot kalau di mobil. Dan di usaha juga ada blind spot. Biasanya itu kita kurang cermat dalam memindai eksternal atau terlambat memindai eksternal, kemudian membawa perubahan informasi eksternal tadi dibawa ke dalam ke dalam organisasi, kita menghubungkannya ada hambatan, atau kita kurang cermat dalam melakukan analisis kesenjangan, gap analisis, karena ada faktor-faktor subjektivitas di situ. Nah, sehingga muncul blind spot. Nah, ini memang perlu ada pihak eksternal untuk untuk membacanya. Nah, lalu masalah visi juga. Ini juga visi seringkali visi lebih jargonis dan tidak jelas arahnya kemana, dan atau mungkin tidak sesuai. Nah, di sini juga pihak eksternal perlu bisa membantu untuk merunutkan kembali, mengkonkretkan kembali visi yang dibangun oleh perusahaan. Lalu
Misi. Nah, kalau misi, di sini bagaimana mengkomunikasikan misi yang dibangun dari level strategis bisa turun sampai ke level operasional yang seperti saya sampaikan tadi, Satpam BCA, Halo BCA itu bisa menjalankan apa yang tertuang di dokumen strategis perusahaan. Nah, ini bagaimana mengkomunikasikannya sampai dia bisa di tatanan terbawah. Dan juga selanjutnya adalah strategi pemasaran. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang ini rumah sakit sudah mulai mengenal atau mulai tertarik dengan branding, kemudian positioning, dan lalu marketing dan sales. Yang sebelumnya tidak terlalu ke arah sana ya perhatian, karena JKN dengan BPJS Kesehatannya sudah membawa pasien banyak, tinggal bisa melakukan lead management, kemudian claim management dengan adekuat, maka selesai. Tapi sekarang dengan kompetitor semakin banyak, kemudian peluang juga terbuka, masyarakat juga semakin pemilih, maka di sini branding, elemen-elemen dari pemasaran dan penjualan itu perlu mulai dikembangkan. Dan selanjutnya adalah perubahan. Nah, ini kita juga berada di perubahan generasi 2 JKN ya. Kita sedang menuju ke sana, perubahannya substansial. Jadi baik itu di sisi pendapatannya, di sisi di sisi peserta, dan juga di sisi fasilitas kesehatan. Jadi perubahan yang masif dan cepat, ini anginnya sudah mulai bertiup dan akan semakin cepat. Nah, ini juga membuat pihak rumah sakit dan membutuhkan adanya pendampingan bagaimana menjalankan perubahan. Tantangannya itu adalah dikala operasional tetap berjalan. Nah, ini satu hal yang memang agak menantang ya, dibandingkan misalnya tahun 2014 atau sebelumnya, di mana masih ada fase gradual. Kemudian juga selanjutnya ini kan saya ada blok hitam ya, bisa ditutup. Iya. Kemudian juga moving forward ya, artinya maju ke depan segera cepat, keputusan maju, ayo maju sampai seberapa maju. Nah, itu juga jika ada coach atau ada mentor, kita akan semakin confident, semakin percaya diri untuk bisa berlari dengan cepat. Lalu grow. Nah, grow tumbuh ya. Tumbuh itu juga elemen-elemen tumbuhnya di mana? Apakah kita akan tumbuh di lokasi yang sama, lalu di lokasi yang sama akan di arena apa, prioritasnya bagaimana, atau kita tumbuh di tempat tempat lainnya di mana? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu baik ditantang oleh coach ya. Nah, lalu untuk penyiapan skills-nya oleh para mentor. Dan terakhir tentunya adalah membangun jaringan dan akuntabilitas dari sistem yang dibangun. Nah, ini perlu untuk meminimalkan error, trial and error. Oke. Sehingga bisa roadmap petanya itu bisa rapih, kemudian eksekusinya juga minim error. Kalau ada perubahan bisa cepat dilakukan penyesuaian. Nah, jadi ada mitra untuk berdiskusi. Kurang lebih demikian, kayak kita bisa lanjut lihat video ya. Bapak Ibu. Iya. Nah, nanti kita lihat di sini videonya. Coach itu diambil dari olahraga. Jadi, nah ini dia. Ya, ini kita lihat di YouTube. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di YouTube. Nah, ini kami ambilkan salah satu contohnya. Bagaimana mengoreksi kinerja yang kurang baik. Good performance doesn't last forever. Everyone has downs as well as ups. And when you're a coach,
It's just as important that you never let poor work go unnoticed. Yes, but unless I have a specific date or billing number, I can't. Ma'am, what I'm trying to tell you, if you'll listen for just a second, is I have no way of helping you unless I can. Hello? Goodbye. Robin, please tell me you don't talk to all of our customers that way. What? No. Well, the conversation I just heard is completely unacceptable. But she. You didn't hear her language. She was screaming at me. I can't do anything about her attitude. What I'm concerned with is yours. Would you want to be corrected in front of your friends? Not likely. So don't do it to the people you coach. The idea of when you see it, say it, only works when you're coaching good work. When you're coaching poor work, the trick is to make it private and make it positive. First thing, get them alone, or at least away. The sooner the better, but make sure it's private. Now, the hard part, making it positive. Take a deep breath and ask yourself, are you correcting things for their success or yours? Are they doing it wrong or just differently than you would? Are you angry or irritated? If you're not in a completely positive frame of mind, stop and wait until you can be. Then proceed with caring. Ma'am? Hello? Goodbye. That call sounded like a rough one. Are you doing okay? Yeah, I guess. Remember, a good coach is willing to let the learner choose their own path. So be careful not to jump in with all the answers. Just jump in with a few questions. So, how do you think it could have gone better? I'm not sure. When you feel like saying, here's what I think, stop, take a breath, and ask them, what do you think? Well, she's bound to call back. What are you going to say? I don't know. Seems like there's not much you can say. It's amazing what you'll hear if they think you're really listening. And of course, what do you do when you hear them come up with a great solution? Never let good work go unnoticed. When you see it, say it. Robin, I think that's exactly right. Just let her vent for a while until she's ready to listen. But what if they don't have the answers? At that point, a tip or a shortcut or some practical advice from you can do wonders. Sometimes I'll say something like, let me know how I can make it right for you. Whatever you offer, make it simple, positive, and totally practical. At times you'll find that they might need a little more training, or maybe they never knew what was expected in the first place. Actually, why don't we practice a call right now, okay? Right now? All right. Hello, this is Robin in Accounts. And be patient if it takes them a couple of tries to get things right. They'll learn more from a few of their own mistakes than 100 of your words. Like they say, the only true failure is the failure to try. If they're making mistakes, it means they're trying. And trying hard is exactly the kind of good work that you should never let go unnoticed. Don't be surprised how often your team members can work out their own problems if you just ask the right questions. Iya. Ya, Bapak dan Ibu, tadi itu salah satu contoh implementasi coaching dan juga ada partial mentoring ya di sana. Jadi ini mungkin terjadi di rumah sakit Bapak dan Ibu ya, apalagi di sektor jasa, berapa telepon yang hadir masuk setiap hari dengan keluhan, dengan pertanyaan, bahkan juga mungkin ada ketidakpuasan atau hanya sekedar ingin mendapatkan informasi. Nah, jadi tadi dicontohkan apabila tim garda depan di layanan sudah mulai tensinya sudah mulai tinggi, sudah mulai tidak nyaman menjawab klien. Nah, di situ leadernya, leader yang pertama adalah serta-merta langsung menyalahkan.
Nah, di sini muncul konflik antara leader dengan staff. Dan kalau berulang-ulang atau dalam situasi yang kurang pas, ini akan menimbulkan ketidakpuasan dari SDM, dari staff. Dia di satu sisi ditekan oleh klien, kemudian di satu sisi mendapatkan juga tekanan dari pimpinan atau atasannya. Nah, dengan teknik coaching tadi, yaitu memang membutuhkan energi ya, jadi harus yang tadi dikatakan yang paling berat itu adalah stay calm and positive. Jadi positif, kalau tidak mampu diem dulu, itu. Jadi kemudian bertanya. Tadi ditanyakan kenapa, ada apa penyebabnya dan sebagainya. Nah sesudah itu baru diajarkan, oh begini ya caranya, itu mentoring. Oke, baik. Demikian Bapak dan Ibu, mari kita diskusi. Saya akhiri paparan singkat ini untuk kita berdiskusi. Saya kembalikan kepada Kansa, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mendapatkan wawasan dari paparan saya yang singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asih. Tadi menarik ya, di akhir ada videonya. Sebenarnya tadi ada satu lagi Bu Asih, yang tadi kan tentang coaching, ada satu lagi yang video seputar mentoring. Oke, boleh silakan. Di bawah under 1 menit. Kita Ya, bisa silakan. bersama. 70 seconds for you to. It should take 70 seconds for you to fully gauge someone's character. Here's what to look for: grammar, posture, scent, attire, level of perspiration, type of shirt color. What's the best type of shirt color? English spread, obviously, but let's hold the questions until the end. When people say good morning, they mean hello. When people say how are you, they mean hello. When people say what's up, they mean I am a person not worth talking to. There are 2 acceptable sleep positions: on back, toes up, arms crossed, or on back, toes up, arms at the side. Do not trust any child that chews bubblegum flavored bubble gum. Do not trust any adult that chews gum at all. Never vacation in Banff. Iya. Tadi Bapak dan Ibu lihat ya, jadi memberitahu nih Bapak yang tadi, lakukan ini, jangan ini, lakukan ini, jangan ini. Jadi SOP betul. Solusinya, nah itu mentoring, pure mentoring. Oke, jadi betul-betul how to ya, baik. Mudah-mudahan bisa terlihat ya perbedaannya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, ya. Terima kasih Bu Asih. Sifati ini udah muncul nih. Ya. Baik, terima kasih Bu Asih atas pemaparannya. Tadi juga kita sudah menyaksikan 2 video ya. Semoga mendapatkan gambaran kira-kira bagaimana penerapan metode coaching dan mentoring dalam lingkup bisnis serba sakit. Baik, terutama di sini tentunya Bapak dan Ibu sebagai leader, bukan hanya leader klinis tapi juga leader manajemen, mungkin ada yang di jajaran PT ataupun di bagian memegang owner sebagai representasi owner. Jadi di sini kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana melakukan coaching dan mentoring secara internal dalam lingkup bisnis rumah sakit, dan untuk bisa moving forward quickly, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa mencapai vision dan mission statement yang sudah disusun ya dalam dokumen strategis. Juga bisa nih bahwa dalam leader yang menjadi coach juga bisa gitu meminta bantuan atau bahkan didampingi oleh pihak eksternal tentunya. Dan di sini untuk bisa, tadi bahasanya tuh kalau bahasa Bu Asih ada blind spot ya Bu Asih, ada titik-titik buta. Jadi memang butuh mata kedua yang mungkin bisa membantu untuk menguraikan akar permasalahan ataupun tantangan yang sedang dihadapi. Tentunya apalagi sekarang sedang terjadi disrupsi di mana-mana ya, terutama juga sama di lingkup lanskap bisnis rumah sakit. Nanti kita tentunya membutuhkan namanya cross examination dengan sektor lain. Nah, di sini peran coach yang dari eksternal atau coach dan mentor dari eksternal ini untuk bisa melakukan eksaminasi dan juga memberikan arahan, insight, dan tentunya juga membawa rumah sakit Bapak dan Ibu untuk bisa going to the next level-nya adalah dengan tadi gitu, tentunya untuk memberikan arahan dan membantu untuk mengarahkan kepada tujuan yang lebih terukur dan jelas. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, tadi karena kita sudah ada pemaparan materi, kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Ini sesi yang paling ditunggu-tunggu ya, biasanya adalah sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Kami mohon mengingatkan kembali apabila ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaan kepada coach kita. Di sini ada Bu Asih, ahli manajemen strategi rumah sakit, melalui chat Zoom, ataupun kalau mau interaksi langsung sangat dipersilahkan melalui raise hand.
Sekarang mungkin kita cek, nah ini sudah ada yang muncul ya di sini. Yang paling pertama di tempat saya sudah memunculkan raise hand, ada Dr. Sihwati dari Rumah Sakit Mawada Medika. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Sihwati. Waalaikumsalam, Kansa. Selamat sore ya. Iya. Ya sore Ibu Dr. Sihwati. Oke, mungkin kami persilahkan kepada Dr. Sihwati untuk mengajukan pertanyaan untuk memulai diskusinya. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Dr. Asih. Mohon maaf mungkin akhir-akhir ini mungkin saya kurang ikut aktif, ini sudah bisa aktif lagi. Yang pertama mengenai topik tadi, gambaran saya adalah coaching, mentoring, level manajemen rumah sakit secara umum. Walaupun itu juga tadi digambarkan juga secara spesifik kebetulan tadi SDM ya, mengenai bagaimana mentoring dan coaching yang personal, artinya ya personal. Nah, yang mau kami mungkin ini ya, ini bisa saya sampaikan, ini adalah pengalaman kan, ini pengalaman. Kapan beberapa waktu yang lalu mungkin saya pernah diminta untuk menyampaikan apa sih sebetulnya manfaat coaching, dan yang saya tanyakan lagi tentu saja apakah benar ini apa yang sudah kami kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sekarang mengikuti acara ini, jadi Rumah Sakit Mawada telah coaching dengan tim dari SMM ini, dan alhamdulillah memang fungsinya adalah mengembangkan lebih bagaimana menggali apapun yang ada di kami untuk kemudian dibantu untuk dibantu, jadi lebih membantu mengembangkan apa yang kedepannya gitu ya. Jadi ditanyain kemudian diarahkan lebih gitu. Nah kemudian untuk selanjutnya kami harusnya memang bersambung dengan lanjutan-lanjutannya. Tapi ini karena satu lain hal kami masih bagaimana ya ini dengan coaching ini. Jadi Bu Asih, jadi kami sampaikan di sini manfaatnya banyak. Memang seperti tadi itu saya bisa ada yang melihat dari luar, kemudian blind spot tadi memang benar, kami yang selama ini blind itu alhamdulillah sisi lain kami bisa melihat. Kemudian yang berikutnya, apakah benar ketika setelah ini, karena tadi mentoring itu juga hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kami mempunyai kemarin itu dengan setelah kita diajari untuk berpikir, untuk mengembangkan, ini loh potensimu, ini loh seperti itu. Kemudian setelah itu langkahnya seperti apa? Adalah harusnya mentoring kan itu. Nah mentoringnya itu kami ambil dari kegiatan hospital partner ini, karena dari materi yang diberikan itu banyak yang bersifat mentoring, gitu ya, consulting, dan juga secara tidak langsung ketika ada sharing dari rumah sakit atau sharing pengalaman dari rumah sakit lain, itu juga bagian dari mentoring dan juga mungkin mentoring dari teman-teman. Nah, apakah ini seperti ini bisa kami teruskan, Dr. Asih ya? Terus terang ya nggak sama, tapi ada beberapa yang oh ya ini sudah selesai, ini belum, ini caranya gimana? Nah, begitu. Apakah ini langkah sementara yang kami ambil? Mentornya adalah secara tidak langsung dengan mengambil ilmu baik dari grup internal ini ataupun dari tempat lain. Mungkin itu, Dok. Baik, terima kasih Dr. Sihwati atas pertanyaannya. Ini sudah tidak bertemu dengan Dr. Sihwati rasanya. Semoga sehat selalu, Dok. Baik, silakan Bu Asih untuk menjawab. Ya, terima kasih. Aduh, sudah lama tidak berjumpa. Saya coaching ikut MTC, juga mengikuti BBM tapi tidak muncul. Ya, baik, saya memantau dari jauh Hospital Planner Club ini. Ya Ibu, jadi memang betul. Sebaiknya memang, jadi kalau istilahnya ya, kalau di bisnis, every business must have a coach. Bahkan SMM pun punya coach. Saya pun punya coach. Jadi saya menjalankan usaha, saya punya coach pribadi. Lalu SMM itu juga punya coach. Kenapa? Yaitu blind spot tadi. Blind spot itu kita benar-benar blind, namanya blind spot. Kita kurangin muncul lagi ini. Nah, jadi memang bagus sekali kalau kita punya coach yang utamanya adalah di level strategis itu. Ya, rumah sakit itu lemah di Indonesia adalah level strategis.
memindai di luar, membaca arah angin perubahan yang sekarang ini kadang muncul di media, lalu redup lagi, lalu itu seperti apa ketidakpastian tadi. Nah, di sini memang coach untuk di level strategis salah satunya adalah untuk melihat eksternal lalu dibawa ke dalam dan dibawa. Jadi mengintegrasikan antara lingkungan eksternal dengan lingkungan di dalam. Nah, di lingkungan di dalam biasanya adalah yang menjadi hambatan itu eksekusi. Nah, disiplin eksekusi. Jadi mengeksekusi sesuatu peta jalan secara disiplin. Karena momentum kadang-kadang cepat lewatnya ya. Atau kita seringkali misalnya terlena, kita kerjakan yang ini dulu, padahal yang membuat yang prioritas bukan itu. Nah, jadi masalah yang kedua adalah mendisiplinkan peta jalan yang sudah disepakati, bahkan renstra, renja, lalu sampai ke unit yang terkecil untuk mendisiplinkan memperoleh target-target yang ada. Nah, ibarat kita olahraga ya, kalau kita olahraga sendiri dengan kita punya personal trainer itu akan berbeda hasilnya. Lalu juga baru nanti naik dari kualitas dari trainernya ini seperti apa. Punya wawasan luas, bisa membawa ke dalam, bisa mengoperasionalkan yang strategis tadi, bisa membantu mendisiplinkan eksekusi, itu akan lebih cepat, lebih terarah. Paling tidak meminimalisir error ya Ibu ya. Error, kemudian pemborosan-pemborosan, atau ketidaktepatan, atau bahkan ada konflik. Nah, itu juga dicegah sejak awal. Karena adanya pihak-pihak yang netral yang bisa secara objektif memberikan satu pantauan dan teman berdiskusi. Gitu. Kalau coach itu kan teman berdiskusi. Nah, grup ini kami juga desain grup ini adalah untuk kita maju bersama. Apa yang kita coba selesaikan dengan kita berkerumun di dalam grup ini, yang insya Allah kita bisa kopi darat segera ya, adalah rumah sakit itu, teman saya bilang begini, rumah sakit itu saingan, padahal mereka sama-sama kecil-kecil. Jadi mereka lebih memilih gagal bersama daripada tumbuh bersama. Nah, itu kan sebuah stigma ya. Artinya berbagi informasi, mendapatkan informasi, berbagi kiat itu satu hal yang masih sulit untuk didapatkan secara terbuka, kecuali kalau kita memang berkumpul dalam satu komunitas yang kita sudah niatnya sama adalah mau berbagi pengalaman, baik itu pengalaman sulit maupun pengalaman yang sukses. Kemudian kita satu rasa, dan ada ada ahlinya yang bisa memberikan wawasan-wawasan. Itu akan menarik ya. Begitu Ibu. Ya, jadi begini, saya 2 menit lagi, Dr. Asih. Jadi saya merasa seperti itu. Jadi dengan grup ini saya belajar banyak sebetulnya dari rumah sakit yang sudah ada di dalam peta jalan. Oh iya, kalau diimplementasikan seperti ini adalah ini. Walaupun memang tidak 100% persis, tapi dari grup ini mudah-mudahan kedepannya juga lebih banyak lagi ya, kita saling memberi. Jadi tidak usah khawatir bahwa kita kehilangan begitu. Jadi seperti kemarin BBM ya, yang dengan rumah sakit Darmayu Ponorogo itu, oh iya ada ide, ada inspirasi gitu, paling ada inspirasi. Terus kemudian di situ ada masalah, solusi seperti itu gitu. Jadi harapannya sih seperti itu, Dr. Asih. Mudah-mudahan nanti para coach yang ada di grup di SMM ini yang membaca, sebetulnya di luar itu kan yang mapping yang di luar rumah sakitan atau dalam rumah sakitan, di luar itu lebih tahu. Mudah-mudahan harapan kami nanti ke depan kami bisa
terus belajar di grup yang hebat ini. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Insya Allah Ibu. Jadi kita akan kembangkan terus, menghadirkan tema-tema yang tema-tema strategis ya tentunya. Kita utamakan dulu di strategis, penguatan strategis bisnisnya supaya terarah nantinya untuk operasional udah jago-jago deh dan udah banyak ya untuk operasional. Tapi untuk di level strategis ini memang sejak ada BPJS Kesehatan JKN di mana tarif itu dikasih patok, itu kan mengubah mindset secara fundamental bagaimana menjalankan usaha rumah sakit. Jadi penguatan di level strategis ini menjadi satu hal yang penting untuk disiapkan di setiap rumah sakit. Kekuatannya grup versus namanya stand alone itu di sana. Nah, grup itu kan dia ada think tank-nya. Kalau yang grup di holdingnya itu dia ada think tank-nya di situ. Nah, kalau kita yang stand alone, yang mandiri, tunggal, nah ini makanya dengan berjejaring bersama kita di sini bersama-sama, jadi punya teman untuk berbagi dan bisa mendapatkan informasi terbaru, terkini yang mungkin kita belum tahu karena kesibukan rutinitas atau juga memang jauh dari jangkauan informasi. Demikian. Ya, terus menjadi penyemangat teman-teman ya Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Siwati. Iya, betul. Betul Dokter Siwati. Baik, terima kasih Dokter Siwati atas pertanyaannya. Menarik tadi, semoga bisa memicu diskusi ya untuk sore kita dari siang hingga sore ini. Insya Allah nanti sampai dengan pukul 3:30. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang mau mengajukan pertanyaan silahkan terkait dengan mungkin lebih ke dampak mungkin kenapa saya pada akhirnya harus benar-benar menerapkan coaching dan mentoring gitu dalam lingkup bisnis rumah sakit. Atau kenapa apa untungnya value for money saya gitu bisnis saya ketika pada akhirnya saya mencoba untuk menerapkan coaching dan mentoring. Nah itu silahkan kita mumpung di sini ada Bu Asi yang memang portofolionya sudah panjang ya untuk pendampingan untuk coaching dan mentoring khususnya untuk bisnis strategis di bukan hanya di rumah sakit tapi di perusahaan-perusahaan di lintas lain gitu untuk proses examination-nya. Baik, silahkan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin untuk memicu diskusi ini Bu Asi, saya tanya deh. Iya, bisa bertanya Bu. Boleh dijawab di chat. Siapa yang sudah menjalankan teknik coaching untuk membangun kapabilitas SDM? Silahkan ditulis. Silahkan Bapak dan Ibu, mungkin bisa dibantu tulis untuk dijawabnya. Sudah atau belum, silahkan. Ya, silahkan Bapak dan Ibu. Mungkin di sini ada beberapa yang manajemen ya, dari manajemen mungkin bisa menilai. Kira-kira apakah sudah melakukan bisa coaching? untuk unit kerja, grup coaching, bisa individual coaching, juga bisa untuk masalah, bisa untuk performa kinerja perusahaan ya, dalam hal bagaimana seperti tadi ya, bagaimana memberikan layanan prima tadi sebagai contoh, atau juga coaching untuk menyelesaikan masalah individu si karyawan tersebut. Nah, jadi HRD nih yang tugas HRD. Apakah di HRD sudah diterapkan model coaching dan juga di unit-unit kerja apakah sudah menerapkan coaching atau hanya sekedar suruh-suruh saja ya? Nah, itu silakan Bapak dan Ibu. Nah, silakan Bapak dan Ibu. Marah-marah saja. Tinggal mengetik sudah atau belum. Silakan nanti biar kita bisa partisipasinya ya. Iya. Seru nih pertemuan kita. Dan nggak ngantuk juga. Iya. Betul. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Sambil mau nunggu mungkin Bu Asi saya mau izin untuk bertanya, mungkin Bu ini bisa mungkin memicu untuk diskusi. Sebenarnya untuk coaching dan gambaran coaching yang sukses itu kira-kira yang seperti apa? Terus kalau misalnya hubungan antara coach dan coachee yang harmonis kira-kira ya, yang pada akhirnya kan saya pernah membaca dalam salah satu artikel di HBR, untuk durasi coaching sendiri itu kan memang tidak instan ya, minimal kalau rata tuh 7-12 bulan. Nah itu kira-kira yang sukses tuh yang seperti apa di akhir 7-12 bulan itu, dan bagaimana gambaran atau ingredients apa sih yang pada akhirnya menggambarkan successful coaching relationship seperti itu mungkin. Oke, baik. Ya,
Karena coaching itu basisnya adalah untuk mencari solusi. Nah, jadi yang sukses itu adalah muncul solusi. Tapi solusi itu datangnya dari si peserta coachingnya. Jadi karena dia di-trigger untuk berpikir, dirunutkan cara berpikirnya, lalu oh iya ya, nah itu jadi BFO, oh iya ya, saya nggak kepikiran. Nah itu jadi diskusi ditanya seperti tadi, itu salah satu. Nah apa hasilnya? Hasilnya adalah akan memiliki dari itu ya, memiliki memiliki mempunyai kepemilikan yang kuat atas solusi yang dibuat, yang ditemukan. Beda misalnya kalau kita menggunakan consulting ya. Kalau consulting dibuat, salah satu contoh misalnya Renstra. Renstra dibuatkan oleh konsultan. Lalu modelnya atau bisnis plan gitu. Itu kalau kita lihat ya, bisnis plan bagus segala macam. Tapi itu si klien atau rumah sakit lebih pasif ya, ditanya jawab, diminta beri. Nah kemudian nanti digambar, didesain dan sebagainya. Lalu diberikan sebuah buku yang cantik, yang bagus. Lalu dia bingung nih, asing dengan bukunya ini, asing. Nah beda kalau dengan coaching mentor, coaching itu ya muncul dari pemahaman pola pikir yang dirunutkan oleh coachnya tadi. Oh iya, saya nggak kepikiran. Oke, nah, nanti dia bertanya, yang ini apa yang ini? Kita jangan buru-buru kasih jawaban dulu, kita kasih pertanyaan lagi. Nah, mau pilihnya saya mau tumbuh di gedung ini atau saya mau tumbuh beli tanah di kebun yang lain tuh, jaraknya 10 kilo. Nah, kita tanya lagi, Anda kalau mau tumbuh di 10 kilo dari sini, sistem apa yang mau dibawa ke sana? Oh, mikir lagi kan? Nah, seperti itu. Itu dia. Nah, tapi seringkali memang coaching saja tidak memadai ya. Jadi memang coaching, mentoring itu perlu didekatkan. Ya, gitu. Berarti di mix and match ya Bu ya. Berarti intinya kalau coaching ini pada akhirnya kembali lagi juga dengan strong komitmen dari para eksekutifnya berarti ya Bu ya, untuk top manajemennya, leadernya ya Bu ya, untuk pada akhirnya bisa, kalau coach kan di sini posisinya adalah untuk membantu mendiscover jalannya ya Bu, untuk goal settingnya ke depannya Bu. Iya. Baik. Bu Siwati sudah ya. Sebagian sudah berjalan, ini belum sepenuhnya. Ada dari Rumah Sakit Mary Chelengsi. Iya. Ada 2 ya. Bapak dan Ibu, ayo dong partisipasinya biar seru nih Bapak dan Ibu. Iya. Dr. Asi saya bisa ini kalau lagi. Belum nggak apa-apa, nggak usah malu. Kalau belum, mari kita nanti kalau perlu kita belajar bareng-bareng nih. Iya. Boleh dong. Dokter Siwati. Ya. Nah, ini tadi kan bahwa coaching itu kan memberikan pertanyaan. Nah, kalau di kami itu yang sudah jalan, misalnya ada masalah untuk mencari solusi, kan kami punya tim Kaizen ya, di Kaizen unit itu mereka kan brainstorming biasanya, nah kemudian di bawah pimpinan unitnya. Dari situ itu apa bisa dikatakan ini juga nanti karena butuh kan coach ya, butuh pembimbingnya. Sedangkan pembimbingnya memang tidak selalu bahwa dia paling bisa dalam segala hal. Nah, apakah ini juga bisa dikembangkan atau ini merupakan dari coaching apa hanya sebagai bagaimana gini pertanyaan, bagaimana cara mengarahkan dari brainstorming yang biasanya liar ya itu untuk menjadi bahwa ini metode coaching, apakah butuh satu pelatihan khusus untuk coachnya itu gimana gitu Dok? Selama ini cuma brainstorming menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Iya, makanya pertanyaan liar tadi itu perlu dikerangka. Jadi tujuannya mau kemana? Kaizen tujuannya kita mau tim Kaizen ini kan jadi istilah training of trainers ya. Jadi dia menjadi agen perubahan di setiap unit.
Nah, ya betul, Ibu. Jadi nanti seperti yang contoh tadi lah, yang layanan Prima itu kan sederhana, tapi di garda depan. Untuk telepon aja kita bisa menggunakan teknik coaching. Nah, itu. Kenapa kamu teleponnya marah-marah tadi? Ada apa? Nah, kan gitu. Lalu ada cara lain tidak untuk mengatasi apa yang Anda sudah miliki untuk mengatasi klien yang seperti itu? Di SOP, oh tidak ada di SOP. Lalu Anda sudah ditanyakan? Oke, nah seperti itu. Ya, jadi teknik coaching di level operasional salah satunya itu. Di level strategis yang seperti tadi, kita mau tumbuh kemana, di mana, sistem apa? Ya, seperti itu. Sudah diukur belum? Sudah dihitung belum? Belum. Kalau begitu bisa menghitungnya. Bisa. Oke. Dengan cara apa? Nah itu. Seperti itu, Ibu. Ya, makasih Dok. Baik, terima kasih Dr. Sifati tadi atas tambahannya, semoga bisa menjawab. Di sini ada yang menjawab tadi dari ini, yang sit-in ya, peserta sit-in dari Rumah Sakit Manyar Medical Center. Mary menyatakan sudah. Nah, kita ajak yuk Rumah Sakit Manyar Medical Center. Cerita dong ininya coaching di tempat Anda bagaimana? Dr. Mary Iya. bisa menceritakan sedikit mungkin Bu, berbagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal semua Bu Astri ya, senang sekali. Mudah-mudahan bergabung ya setelah ini ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ini. Ya, ini di mana ya Rumah Sakit Manyar? Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya. di Surabaya. Oh, oke. Baik. Ya, monggo silakan mampir ke tempat kami gitu. Terima kasih udah. Ya. Iya. Ya, jadi memang untuk coaching sendiri kita ini lagi baru kita mau, bukan ini ya, maksudnya baru aja kita jalankan secara konsisten. Mulai kita lakukan untuk secara konsisten karena memang penting sekali coaching ini dilakukan oleh para leader kepada timnya gitu ya, terutama kan rumah sakit sekarang ini kan emang tantangannya besar ya, karena yaitu pasca pandemi sampai dengan hari ini itu betul-betul kita harus bisa bagaimana meningkatkan produksi dan juga pendapatan dari rumah sakit. Oleh karena itu perlu peningkatan produktivitas dari setiap unit gitu. Nah, makanya memang diagendakan sih gitu ya, bahwa setiap sudah ada di dalam programnya dari Diklat ya, termasuk ya di dalam Diklat kita itu bagaimana setiap kepala urusan, kepala bagian itu melakukan coaching secara rutin gitu ya kepada timnya, terutama yang memang berdasarkan penilaian kinerja itu mengalami penurunan seperti itu, gitu Bu Astrid. Wah, keren sekali nih. Semoga Dokter Mary ya. Oh, saya bukan dokter, mohon maaf. Oh ya, Mary ya. Boleh nggak dipanggil Ibu? Boleh, monggo silakan. Ibu Mary kalau bergabung dengan kita, menarik nih nanti berbagi ya strategi. Saya mewakili Dr. Prianto. Oke, nah, karena hari ini beliau sedang ada meeting dengan komisaris, jadi ya mengamanahkanlah ke saya. Gitu. Baik, iya. Menarik. Jadi memang betul tren coaching. Jadi kesehatan ini memang untuk ke industri ya, menggunakan instrumen-instrumen industri itu terlambat sekitar 10-15 tahun. Coaching ini di Indonesia mulai ada itu di 2000-an ya, masuk ke bisnis yang lain. Nah, itu mereka menggunakan strategi coaching untuk better performance misalnya, atau untuk excellence dan sebagainya. Karena mereka ada di arena kompetitif. Sementara kalau rumah sakit itu kita sibuk di arena layanan dan banyak sekali intervensi-intervensi kebijakan, dan juga tidak ada risiko ya dulu ya, risikonya fee for service kan risikonya semua ada di pasien.
Hampir semua dari pasien. Nah, begitu risiko bisnis itu muncul, maka instrumen-instrumen yang belum dikenal tadi masuk. Nah, ini saya mengenal coaching ini tahun 2000-an, Ibu. Jadi saya sudah terlibat dengan bisnis coach ini sejak tahun 2000 berapa ya? 2008 saya sudah menggunakan bisnis coach, utamanya untuk membangun layanan kita. Nah, jadi sekarang alhamdulillah berita bagus sekali nih kalau di Diklat sudah diajarkan teknik coaching. Betul. Ya, luar biasa. Apalagi nanti untuk retensi ya, retensi karyawan, ada life coach, ada personal coach, luar biasa. Ya. Bergabung ya, Bu ya. Ya. Insya Allah. Iya. Jadi Terima nanti kasih. bisa kita, kalau Bapak dan Ibu tertarik, kita nanti agendakan ya, kita buat serial bagaimana caranya membangun kapasitas coaching untuk internal rumah sakit. Keren itu. Iya, terima kasih. Terima kasih, dengan senang hati. Ya, baik. Terima kasih Bu Mary dari Rumah Sakit Panjang Medical Center. Tadi sudah berbagi ya sedikit. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, tadi menarik ya. Tadi ditutup sedikit sama Bu Asi, kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu tertarik. Selanjutnya nanti kita akan ada pembahasan lebih lanjut seputar bagaimana membangun kapasitas organisasi mungkin ya, melalui pendekatan coaching dan mentoring tadi. Baik, karena berhubung sudah 15.21 nih Bapak dan Ibu sekalian, sayang sekali mungkin memang keterbatasan waktu, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian mungkin masih ada pertanyaan lainnya, nanti bisa diajukan melalui grup, nanti bisa kita follow up ya untuk yang selanjutnya. Nanti kalau saya memang tertarik untuk tadi ya, salah satunya adalah untuk bisa mengatasi blind spot dari rumah sakit Bapak dan Ibu sekalian, nanti bisa menghubungi kami, silahkan langsung. Insya Allah akan bertemu langsung dengan coach kami gitu. Salah satunya di sini ada Bu Asih yang mengisi pada sore hari ini, dan juga tentunya coach-coach yang lain yang memiliki expertise ya atau keahlian di bidangnya masing-masing. Jadi kami di sini juga spesialisasinya adalah tailor made, jadi memang mengcustom semua kebutuhan coaching dan mentor sesuai dengan relevansi kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah sakit Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan, ini sudah mau menuju agenda yang terakhir untuk meningkatkan kualitas dari pelaksanaan kegiatan. Kami di sini memohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mengisi survei, sebenarnya survei singkat, insya Allah tidak terlalu banyak pertanyaannya. Survei di sini untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan kegiatan MTC ataupun BBM dan lain sebagainya dari Hospital Pranakap, dan juga untuk memotret kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin teman-teman dari panitia bisa mohon izin untuk bisa share screen, untuk bisa ngedrop linknya di kolom chat. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian tinggal mengklik. Nah, di sini ada dua ya, yang satu untuk member, kemudian yang satu lagi ada untuk peserta sit-in. Jadi silahkan bisa dibuka. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang member Hospital Pranakap bisa dibuka di bit.ly/kepuasan MTC Juni, K-nya besar, MTC-nya besar, J-nya besar. Untuk peserta trial sit-in bisa di bit.ly/survey, S-nya besar, sit-in, S dan I-nya besar, MTC Juni 2022, MTC J-nya besar. Nanti bisa langsung diklik saja Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah pertanyaan tidak terlalu banyak. Di sini akan membantu kami tentunya untuk meningkatkan kualitas delivery dari benefit yang akan Bapak dan Ibu sekalian terima. Dan juga memotret kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian, terutama untuk tadi ya penyelesaian masalah manajemen strategi. Baik, waktunya mungkin kurang lebih 5 menit untuk pengisiannya. Kita mulai dari sekarang. Silahkan Bapak dan Ibu. Di kolom chat tinggal klik ya Bapak dan Ibu ya. Iya betul, betul sekali Bu. Jadi langsung diklik saja. Insya Allah sudah terhubung. Mudah-mudahan kita dapat teman baru ya di Pak Rumah Amin. Sakit. Amin Ibu. Oke. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, silakan.
baik. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya dalam mengisi survei kami, survei kepuasan dan kebutuhan, dan juga survei untuk peserta sit-in ya. Semoga tadi sesuai dengan pernyataan Bu Asi, kita bisa mendapatkan kawan baru, dapat teman baru lagi. Apalagi kita akan melaksanakan ya, insya Allah Hospital Partner Forum. Di sini temanya sangat menarik terkait dengan digital leadership. Karena tentunya ketika kita punya infrastruktur yang baik, kita sudah punya semua data manajemen yang baik, tapi kalau misalnya kita tidak memiliki digital leadership, jadi memang top manajemen di rumah sakit belum siap untuk melakukan manajemen perubahan di rumah sakit, tentunya kita tidak bisa ya, untuk kita sudah melakukan suatu tindakan namanya gagal merencanakan di awal. Nah, ini kita berusaha untuk menghindari hal tersebut di era yang memang sekarang semua serba digital. Nah, salah satunya dengan kita berbagi, ini memang khusus, eksklusif, hanya untuk member. Kita akan bertemu insya Allah nanti acaranya sendiri nanti di tanggal 14 Juli ya, di hari Kamis. Silakan Bapak Ibu kontak tanggalnya, kami bisa mengadakan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bisa bertemu juga dengan teman baru yang hadir di kegiatan MTC pada hari ini di forum tersebut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita menutup acara, kita akan berfoto terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang memungkinkan untuk bisa membuka kameranya untuk webcam, ataupun membuka webcam atau kamera depan kalau misalnya menggunakan handphone ataupun tab ataupun iPad, silahkan. Kita akan berfoto untuk dokumentasi. Nah, ini sudah ada beberapa yang membuka. Silahkan Bapak dan Ibu untuk membuka kamera. Oke. Nah, ini nih Dr. Sihwati, Bu Vera, Bu Kama, Dr. Agus, Bu Setia. Ini ada beberapa yang belum membuka. Silahkan kita buka terlebih dahulu, Bapak dan Ibu sekalian, kita berfoto. Biar ada dokumentasi, karena nggak afdol kalau kita acara tapi nggak ada sesi foto-foto. Nah, jadi insya Allah kita akan foto-foto bareng ya, jadi punya foto yang offline bersama-sama insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, silahkan mungkin teman-teman panitia bisa dibantu untuk melakukan sesi dokumentasi. Mudah-mudahan kita bertemu tanggal 14 Juli. Iya, betul, insya Allah. Ini pembukanya ya Bu ya. Ini roadshow-nya, insya Allah di HPF kita akan bertemu di 14 Juli. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melakukan sesi dokumentasi sebanyak 2 kali. Dibantu oleh teman-teman dari panitia, silahkan kita berfoto. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi kita berfoto. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya di MTC Juni. Semoga sehat-sehat selalu, bisa berjumpa nanti di agenda terdekat adalah Hospital Partner Forum. Berjumpa di Tangerang Selatan insya Allah ya, dekat Jakarta. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebih mohon maaf dari kami selaku panitia. Sampai berjumpa nanti di Hospital Partner Forum. Nantikan nanti ada terobosan-terobosan baru ya. Nanti insya Allah kan ada beberapa launching yang akan dilaksanakan. Biar semakin dinantikan nih kehadirannya, biar tahu langsung apa sih sebenarnya bakal ada di launching. Nah, ini pasti kita tunggu ya nanti di hari H. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.